Sebab itu bersalam-salaman dan berdoa usai sholat fardu disebut bid'ah. Berorganisasi juga bid'ah. Bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat pasti masuk neraka. Maka bisa dibayangkan beratus juta orang yang habis sholat tersesat dan masuk neraka hanya gara-gara bersalaman dan berdoa ba'da sholat dengan sesama jamaah. Ibarat pohon, maka Wahabi adalah pohon tanpa cabang dan ranting. Hanya pokok pohon tanpa daun dan buah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibarat pohon, maka Wahabi adalah pohon tanpa cabang dan ranting. Hanya pokok pohon tanpa daun dan buah. Beragama hanya pada pokok-pokoknya saja. Hanya yang mahdhah. Sisihkan ghairu mahdhah karena tiada dalil. Sebab itu bersalam-salaman dan berdoa usai sholat fardu disebut bid'ah. Berorganisasi juga bid'ah. Bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat pasti masuk neraka. Maka bisa dibayangkan beratus juta orang yang habis sholat tersesat dan masuk neraka hanya gara-gara bersalaman dan berdoa ba'da sholat dengan sesama jamaah. Kalau kalian sadar, Wahabi adalah manhaj yang masih mencari bentuk. Dikatakan oleh Ustaz Syed Hussein Nasr, dengan ciri yang mudah dikenali. Bermodal jargon idealitas apologetik, kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dilengkapi stigma sesat, bid'ah atau tidak ada dalil dan contoh dari Nabi dan Salafus Saleh. Setiap yang baru atau mengada-ada dalam agama adalah sesat. Dipakai untuk menyerang siapapun lawan yang tidak sehaluan atau melabeli ahlu bid'ah kepada yang tidak sepemikiran. Azabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benarkah hanya kelompok Wahabi saja yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan? Apakah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan? Klaim ini tentu sangat menyesatkan asabiku semua. Sungguh melawan realitas. Apakah kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah bermakna menafikan sanad dan melompat langsung hendak bertemu Nabi Muhammad SAW sendiri? Dengan cara apa? Penyebutan ahli bid'ah misalnya tidak disadari mengandung konsekuensi teologis yang prinsip. Sebab dengan sebutan ini, maka seseorang masuk kategori tersesat. Dan setiap yang tersesat pasti masuk neraka. Ya kan? Artinya orang-orang yang disebut ahlu bid'ah telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Sesuatu yang amat sangat gegabah. Maka apakah setiap mukmin yang tahlilan, yasinan, merayakan maulid, baca sayyidina saat tahiyat, bersalaman dan berdoa usai sholat fardu, pakai sarung, piara burung, itu tersesat, masuk neraka? Hanya karena disebut tidak ada dalil dan mengada-ngada karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Perlu kalian sadari, Wahabi sekarang itu sedang memangkas semua cabang dan ranting seperti adat, tradisi atau budaya, lantas menutup rapat-rapat ruang untuk inovasi atau hal-hal baru dalam agama yang kemudian disebut Nabi Muhammad SAW sebagai sunnah hasanah. Pada ranah ini terjadi ambiguitas dan manhaj Wahabi tak cukup bijak berfatwa dan gagal memahami konsep sunnah sayyi'ah dan sunnah hasanah.
yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benarkah Wahabi menawarkan manhaj agama bersih-bersih tanpa budaya? Nonsense, saya bilang. Ya. Tapi semua, dengan pemahaman tekstual seperti itu, maka Islam menjadi menyempit dan susut. Ya. Sebab hanya Wahabi saja yang bisa disebut Islam karena tidak tersesat dan berhak masuk neraka. Sedang lainnya tersesat masuk neraka karena telah keluar dari Islam. Ya. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai problem teologis akut. Ya. Maka tak heran bila penganut agnostik terus mendunia dan merangsek di urut 3 setelah Kristen, Katolik, dan Islam. Ya. Sebab banyak orang mulai bosan dan jenuh berselisih membahas soal khilafiyah. Sabi semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang final di dunia termasuk manhaj Wahabi. Manhaj yang mengusung romantika masa lampau, mengenang keagungan Nabi Muhammad SAW, kesetiaan para sahabat dan ghirah para tabi'in. Sabi semua yang dirahmati Allah, ada yang berpandangan bahwa Salaf atau Wahabi bukan suatu masa atau periode seperti yang diilustrasikan baginda Nabi Muhammad SAW tentang 3 periode emas dan masa terbaik yang diridhoi. Wahabi hanyalah cara pandang, Salaf hanyalah cara pandang atau perspektif atau manhaj, atau mungkin bisa berupa jalan semacam millah untuk mencapai atau menuju sesuatu periode terbaik yang disebut masa Salaf. Sabi semua, sebab itu Salafi, Wahabi bukan benda sakral yang absolut benar, mutlak harus atau semacam doktrin yang dilembagakan tanpa kata tapi. Meski dalam banyak hal doktrin Wahabi berkesan idealis apologetik karena meninggalkan budaya dan tradisi lokal dan menggantinya dengan tradisi Baduy pedalaman yang dianut sebagian besar pengikut Wahabi dalam memandang Islam. Tapi Wahabi juga bisa menjadi sangat penting, ya, ketika ada sebagian yang beragama dengan tanpa mengindahkan yang pokok dan larut dalam berbagai inovasi. Azabi semua rahmati Allah, mungkin ya, Karen Armstrong benar. Setidaknya bisa jadi bahwa Wahabi sebenarnya hanyalah cara pandang atau perspektif semacam selera atau cita rasa tradisi Baduy pedalaman dalam memahami Islam dengan berbagai indikasi dan karakter yang menyertainya. Simple, praktis, sederhana, tekstual, apa adanya, keras pegang prinsip, suka berburu, menunggang kuda dan memanah. Satu lagi, ya, berkoloni, suka bertualang. Ya, saya menyebutnya Baduy ethics, ya, untuk membedakan dengan al-ma'un etik, kelompok Islam kosmopolit di sekitar Istana Ngajok Jakarta Hadiningrat, meski mengusung jargon sama. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah apa yang saya. Ya, sekiranya video yang bermanfaat seperti biasa, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.